Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK yang merekomendasikan pemberhentian permanen terhadap mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam alasan kedua dari rekomendasi tersebut, disebutkan bahwa Terawan telah melakukan promosi ke masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin Nusantara tersebut selesai. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Training Case. Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh hari Jumat 25 Maret 2022 telah merekomendasikan Pengurus Besar IDI untuk memecat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI karena melakukan pelanggaran etik berat. Rekomendasi tersebut didasarkan pada keputusan MKEK tahun 2018 lalu. Saat itu, MKEK menyatakan Dr. Terawan melakukan pelanggaran etik serius dan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan, mulai dari 26 Februari 2018 sampai 25 Februari 2019, dan bahkan merekomendasikan pencabutan izin praktek Terawan. Adapun alasannya terkait dengan pengobatan stroke iskemik kronik melalui metode diagnostik Digital Subtraction Angiography atau DSA yang dilakukan Dr. Terawan sejak Juli 2014 lalu, di mana metode tersebut katanya belum terbukti secara ilmiah dari sisi medis. Dari surat MKEK Pusat yang ditujukan kepada Ketua Umum PBID untuk diputuskan 28 hari kerja sejak tanggal 8 Februari 2002 lalu, sekurang-kurangnya ada 5 alasan pemecatan Dr. Terawan. Namun dalam acara Training Case ini, saya hanya akan mengulas poin kedua dan poin ketiga yang saya anggap erat kaitannya dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat luas. Dalam alasan kedua, Terawan disebut telah melakukan promosi vaksin Nusantara kepada masyarakat luas sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Bagi saya, alasan kedua yang mendasari rekomendasi pemberhentian Dr. Terawan tersebut kurang objektif. Mengingat dalam masa pandemi COVID-19, ada beberapa vaksin, yaitu Sinovac, Comirnaty dari Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Zivivac, juga harus melewati serangkaian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization sebagai vaksin booster. Alasannya memang karena dalam keadaan darurat tidak berlaku hukum, dalam tanda kutip ya, necessitas non habet lehem. Selain itu, dikutip dari kompas.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan bahwa vaksin Nusantara menjadi salah satu opsi vaksin booster COVID-19 yang disiapkan pemerintah selain vaksin merah putih, berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, vaksin Nusantara ini perlu didukung pengembangannya oleh kita semua sebagai inovasi anak bangsa. Selanjutnya, alasan ketiga, yaitu Dr. Terawan menjadi ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan tata laksana dan organisasi IDI, serta proses pengesahannya di Muktamar IDI. Saya tentu tidak mau mencampuri internal tata organisasi IDI sebagai organisasi profesi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Namun menurut pandangan saya, pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional masyarakat, khususnya para dokter spesialis radiologi, yang nggak bisa dibatasi oleh tata laksana organisasi tertentu, karena telah dijamin penuh oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam perspektif executive review tentunya ya, saya belum menemukan adanya ketentuan yang komprehensif dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menjamin hak dan tahap pemeriksaan dari dokter dan dokter gigi untuk membela diri dari rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek yang itu lebih berat sebenarnya daripada hukuman apapun juga bagi seorang dokter. Karena apabila mekanisme dan prosedurnya diserahkan penuh pada aturan organisasi profesi,
dan bukan pada undang-undang yang menjadi payung hukum, maka terdapat potensi pelanggaran hak asasi dari para dokter dan dokter gigi untuk membela diri dari keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Untuk itu, saya berharap rencana Menteri Kesehatan Pak Budi Gunawan Sadikin untuk memediasi Dr. Terawan dengan IDI dapat menghasilkan suatu konsensus yang baik. Dan Dr. Terawan tidak menerima begitu saja rekomendasi pemerintahan itu, serta bisa menggunakan haknya untuk membela diri. Karena siapa berdiam diri selalu dianggap menyetujui. Qui tacet consentir videtur adagiumnya. Ngomong-ngomong soal metode cuci otak atau DSA, dan pengembangan vaksin Nusantara yang sudah dicoba oleh beberapa pejabat dan tokoh besar, bagi saya keduanya itu merupakan suatu inovasi anak bangsa yang perlu didukung bersama untuk mencapai formalitas pembuktian ilmiah dari sisi medis. Karena dalam hal ini pilihannya hanya dua, entah metode tersebut gagal dan dilarang dengan tegas oleh pemerintah nanti, atau sebaliknya justru berhasil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Torehan prestasi dari Dr. Terawan yang pernah didaulat menjadi Ketua International Committee on Military Medicine dan memimpin konferensi para dokter militer yang pangkatnya rata-rata letnan jenderal bahkan sampai jenderal dari 114 negara di Eropa pada tahun 2016 lalu, perlu kita jadikan inspirasi untuk membangun bangsa ini. Sebagai penutup, izinkanlah kali ini saya melakukan sesuatu yang nggak biasa saya lakukan dalam acara training case, yaitu bernyanyi seperti yang dilakukan oleh Dr. Terawan ketika melayani pasiennya. Hidup ini adalah kesempatan, guys. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Training Case berikutnya.